Saudara dan sahabat terkasih, selamat jumpa kembali dengan saya di Remah-Remah Iman. Hari ini saya ingin menjawab satu pertanyaan lagi yang sudah saya terima. Bagaimana cara Bunda beradaptasi ketika di jalanan? Karena pada awalnya Bunda tidak mungkin langsung mengenal orang-orang yang sudah lama di jalanan. Saya sangat berterima kasih dengan pertanyaan ini karena melalui pertanyaan ini lalu saya mengingat kembali pengalaman-pengalaman awal saya ketika ada di jalanan. Sebelum saya memulai melangkahkan kaki saya ke jalanan, saya mulai terlebih dahulu melakukan pertanyaan-pertanyaan dasar kepada saya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan dasar itu saya titipkan di hati saya titipkan di pikiran saya untuk membantu saya selalu ingat ketika saya mulai ada bersama orang-orang yang saya kunjungi, orang-orang yang nanti saya jumpai. Pertanyaan dasar itu tentang sedang apa saat ini? Sedang apa sekarang? Nah, ini sebuah pertanyaan yang saya tempatkan di poin yang pertama. Supaya saya sadar bahwa saat ini saya sedang live in. Oleh karena itu, sebagai orang yang hendak menjalankan live in, pasti mempunyai mimpi. Mimpi saya adalah saya bisa menyelesaikan waktu live in ini dengan baik dan benar-benar berhasil. Maka dengan pertanyaan sedang apa, saya sedang live in. Yang kedua, di mana saya live in? Jawabannya adalah di Jakarta. Lebih khusus lagi di kolong jembatan, lampu merah, di stasiun, di terminal, juga di tempat-tempat yang saya berpikir kemudian hari saya akan tahu sendiri ketika nanti saya sudah ada di jalanan. Nah, yang ketiga, siapa yang saya kunjungi nanti? Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak jalanan, para gelandangan yang menjadi tujuan saya untuk berada bersama mereka selama masa live-in. Oleh karena itu, poin-poin penting yang saya jadikan poin-poin untuk saya perhatikan saat saya ada di jalanan, yaitu poin yang pertama, saya harus menggunakan sebuah nama supaya saya punya nama khusus untuk mereka. Mungkin juga membuat anak-anak untuk bergaul dengan saya. Oleh karena itu saya ingin memakai nama kecil saya, Yustin. Sehingga ketika saya memperkenalkan diri kepada anak-anak siapa saya, nama saya adalah Kak Yustin. Itu hal penting yang pertama yang saya perhatikan. Hal penting yang kedua adalah saya menyadari saya ini berjumpa dengan anak-anak jalanan. Oleh karena itu, saya harus tahu bahasa anak-anak. Sehingga ketika saya berjumpa dengan mereka, saya menggunakan bahasa anak-anak. Dan inilah yang membuat komunikasi kami lancar. Ketika saya berjumpa dengan anak-anak jalanan, saya menggunakan bahasa anak-anak. Masa gaulnya mereka, sehingga membuat mereka sangat akrab dengan saya, luas di dalam bercerita. Di dalam bercerita, mereka bercerita dengan sangat polos tentang kehidupan mereka. Poin yang ketiga yang harus juga saya perhatikan adalah pantang bertanya secara detail tentang latar belakang anak-anak jalanan. Mengapa? Karena saya menghindari sesuatu cara yang beri kesan bahwa saya sedang
menginterogasi anak-anak. Walaupun hal itu saya rindu sekali untuk mengetahuinya, tetapi saya membiarkan. Saya membiarkan ini semua terjadi secara alamiah karena mengingat waktu live-in saya cukup panjang. Dari bulan Agustus tahun 1995 sampai bulan Agustus tahun 1996. Ini waktu yang cukup panjang saya ada bersama mereka. Oleh karena itu saya tidak boleh terburu-buru, saya tidak boleh gegabah di dalam menghadapi anak-anak ini dengan tidak memunculkan sesuatu yang akhirnya membuat komunikasi kami menjadi terputus gara-gara mereka merasa bahwa kehidupan mereka sedang disoroti. Waktu-waktu kebersamaan kami itu sangatlah banyak. Kami bisa bermain bersama-sama di gerbong-gerbong kereta api yang kosong, bisa bersantai di sana, bisa bercerita di sana. Kami juga bisa jalan-jalan ya di pasar. Kami juga bisa menyemir sepatu bersama. Kami juga bisa mengamen bersama. Kami juga bisa pungut koran bersama atau pungut barang-barang bekas bersama. Nah, di waktu-waktu kebersamaan ini biasanya terjadi banyak cerita. Cerita itu mengalir begitu saja. Mereka bercerita secara spontan, banyak sekali yang diceritakan oleh mereka. Dan saya menyerap semua apa yang mereka ceritakan itu, dan secara tidak langsung dari cerita mereka itu di waktu-waktu kebersamaan itulah saya dapat menyimpulkan mengapa mereka sampai ada di jalanan. Situasi apa yang menyebabkan mereka sampai ada di jalanan. Itulah yang menimbulkan rasa prihatin yang begitu besar, rasa iba yang begitu mendalam, sehingga tadinya hanya menjadi seorang kakak yang menemani mereka di jalanan, tetapi dalam hati yang terdalam itu sudah lahir rasa keibuan saya itu besar sekali untuk mengayomi mereka, untuk merangkul mereka, untuk melindungi mereka, dan ingin selalu membuat mereka nyaman. Di samping saya bertemu dengan anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, saya juga bertemu dengan para preman, orang-orang yang lebih dahulu di jalanan, para pemuda, orang-orang tua. Nah, seperti saya memperhatikan bahasa di dalam berkomunikasi dengan anak-anak, saya juga memperhatikan bahasa di dalam berkomunikasi dengan para preman, para pemuda, dan orang-orang tua yang sudah lebih dahulu makan garam di jalanan. Kepada mereka, saya jadikan guru. Jadi mereka adalah guru saya. Sehingga ketika saya berjumpa dengan mereka, kerinduan saya untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka itu sangat besar. Dan pada saat itulah mereka dengan leluasa bercerita tentang bagaimana kehidupan mereka bertahun-tahun di jalanan, susah senang, pergumulan, dan juga perjuangan. Ada kerinduan mereka untuk kembali ke kampung, tetapi alasan ini dan alasan itu membuat mereka tetap bertahan di jalanan walaupun sulit. Nah, sekarang membuat hati saya itu merasa situasi mereka yang dewasa ini membuat saya berpikir lebih. Kalau anak-anak kecil ini tidak saya tolong, maka masa depan mereka sudah jelas seperti abang-abang mereka. Apakah demikian? Sehingga satu pertanyaan yang begitu menusuk hati saya yang terdalam, yaitu seperti ini pertanyaannya. Alexa, ketika engkau nanti menjadi seorang sarjana, lalu anak-anak ini akan jadi apa mereka? Pertanyaan ini dia muncul begitu saja dan membuat saya terkejut. Saya rasa ini bukan pertanyaan biasa.
Tetapi ini pertanyaan tentu dititipkan dari surga untuk saya. Sehingga saya di dalam mengayomi anak-anak di jalanan, saya terus rindu untuk menjawab, akan menjadi apakah anak-anak ini nanti? Apakah kemudian hari mereka seperti ini? Inilah sebuah pertanyaan yang saya yakin sekali Tuhan titipkan di hati saya untuk saya menjawab pada hari-hari berikutnya. Selanjutnya poin yang keempat, yakni tentang makan apa yang mereka makan, minum apa yang mereka minum, dan mengajar mereka tidak seperti guru di depan kelas, tetapi dengan contoh hidup yang sederhana. Ini poin yang menarik. Mengapa? Karena saya harus menyadari terlebih dahulu dan harus saya lakukan bahwa saya tidak ada di komunitas, tetapi saya ada bersama dengan anak-anak jalanan, anak-anak terlantar. Oleh karena itu, apa yang mereka makan juga menjadi makanan saya. Apa yang mereka minum juga menjadi minuman saya. Hal ini yakni ketika suatu waktu saya diajak untuk makan ketoprak di pinggir comberan. Saya terkejut karena bau dari comberan itu cukup menyengat hidung saya. Tetapi ketika makanan itu dihidangkan, saya lihat mereka makan dengan lahap dan mereka makan dengan sangat nikmat. Mereka tidak peduli dengan bau comberan itu. Nah, sekarang giliran saya. Sebelum makan saya sudah pikir terlebih dahulu, apakah saya bisa telan makanan ini? Tetapi prinsip harus menjadi orang dalam, maka saya juga harus seperti mereka, makan dengan lahap, makan dengan nikmat, bahkan sampai habis makannya. Ini adalah sebuah perjuangan saya, yakni bahwa saya harus sangkal diri, seolah-olah tidak ada bau apa-apa. Sehingga pada waktu saya menyuap makanan, tidak hanya makanan itu masuk, tapi juga aroma dari comberan itu juga ikut masuk. Saya berusaha seperti mereka, tetap menikmat makanan, tetap lahap, dan juga tetap menghabiskan makanan. Inilah yang membuat saya belajar bagaimana menempatkan diri. Jadi dengan kisah saya tadi, poin pertama sampai poin yang keempat, inilah cara saya beradaptasi di jalanan. Sehingga saya melewati masa selama kurang lebih 1 tahun itu dengan menyenangkan, dengan sukacita berlimpah, dan pada akhirnya jumpaan kami tidak hanya sampai di jalan saja, tapi sampai saat ini di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Dengan cerita saya ini, saya juga berharap bahwa ini menjadi sebuah pengalaman baru, juga mungkin sebuah permenungan baru untuk teman-teman semua yang mendengarkan, bahwa kita membutuhkan sebuah adaptasi. Apalagi pada saat ini kita sedang memasuki normal baru, kita butuh adaptasi. Kita tidak berdiam diri, ya, kita harus bergerak maju untuk menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita, untuk bekerja, untuk beribadat, untuk belajar. Semua kita harus beradaptasi. Kita tidak boleh menggerutu, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh ngambek, kita tidak boleh tawar-menawar, kita tidak boleh menunda. Tetapi sekarang kita harus beradaptasi. Karena dengan beradaptasi, perlahan-lahan segala sesuatu yang tadinya menjadi sulit akan dipermudahkan. Karena hati kita tidak berdiri di sini, langkah kita tidak berhenti di sini. Kita harus bergerak maju. Karena segala sesuatu tidak menunggu. Waktu tidak menunggu kita, waktu terus berjalan. Oleh karena itu kita juga harus beradaptasi agar segala sesuatu kehidupan kita
ini dapat kita jalani dengan baik. Jadi itu saja saudara dan sahabatku semua, ternyata adaptasi ini penting di dalam menjalani kehidupan kita. Hidup kita tidak hanya di satu tempat, kita akan berpindah-pindah. Oleh karena itu, apa yang ditanyakan tentang adaptasi ini juga poin penting dalam hidup kita. Sehingga saat ini dengan normal yang baru ini, saya rasa hati kita mesti terbuka, mata kita terbuka untuk berdamai dengan keadaan yang baru ini, sehingga kita menjalani hidup dengan sukacita. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua yang terjadi di dalam cerita saya ini, semua ini karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya kekuatan ini pun, kekuatan untuk beradaptasi seperti ini pun, Tuhan akan berikan kepada saudara dan sahabat semua. Terima kasih.